Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, terima kasih teman-teman karena kalian sudah mau mampir ke channel aku. Hari ini aku akan sharing ke kalian mengenai strategi atau teknik motivasi. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Ada berbagai macam strategi atau teknik dalam memotivasi. Manusia itu memiliki personality yang berbeda-beda. Jadi, teknik motivasinya pun belum tentu sama. Aku akan berbagi kepada kalian mengenai 8 teknik atau strategi untuk memotivasi. Yang pertama, motivasi verbal. Motivasi verbal adalah motivasi dengan menggunakan kata-kata atau ucapan. Ini yang sangat sering digunakan oleh semua orang. Contohnya, ayo kamu bisa, kamu pasti bisa, semangat dong, kamu yakin pasti juara, dan lain sebagainya. Yang kedua, motivasi behavioral atau mencontohkan dengan perilaku. Jadi, kita bisa memotivasi seseorang dengan mencontohkan dari perilaku kita sendiri. Contohnya, ketika saya ingin mencontohkan disiplin kepada atlet saya, maka saya harus disiplin. Ketika saya ingin atlet saya berpakaian lengkap pada saat latihan, maka saya juga harus sudah berpakaian lengkap pada saat latihan. Jadi jangan salahkan atlet ketika atlet datang pakai sandal, kemudian masih santai, masih pakai celana, jeans, dan lain sebagainya. Ya itu bisa jadi dia melihat dari kita sebagai coach untuk dicontohnya. Yang ketiga, ada motivasi insentif atau bonus dan ganjaran atau hukuman. Nah, motivasi insentif artinya adalah memberikan uang, bisa berupa barang juga bisa. Biasanya nih, kalau misalnya pertandingan memang kompetisinya sudah jelas, itu pasti ada hadiahnya berupa uang. Nah, itu adalah salah satu apresiasi untuk kepada atlet kita. Motivasi ganjaran. Motivasi ganjaran adalah motivasi hukuman. Di dalam pelatihan, kita tidak boleh mengatakan hukuman atau ganjaran, tetapi kita harus mengatakannya dengan kalimat hadiah. Contoh, ketika saya membuat program latihan, kemudian di awal kita sudah mempunyai kesepakatan ya, komitmen dengan atlet kita. Contohnya, pada saat terlambat, atlet mendapatkan hukuman tambahan lari misalnya 3 keliling atau push up 50 kali. Nah, komitmen aturan itu harus diberikan pada saat di awal latihan. Dan ketika kita sudah membuat komitmen, maka kita harus wajib mematuhinya, termasuk kita sebagai pelatih. Jadi ada keadilan ya, sistem keadilan di sini. Ketika atlet yang terlambat, dia yang akan push up. Ketika saya sebagai pelatih yang terlambat, saya yang akan push up. Sehingga atlet itu merasa, oh ini fair buat saya. Nah, seperti itu. Tapi ketika atlet terlambat, kemudian dia mendapatkan hadiah, kita tinggal bilang aja, oke, kamu sudah terlambat 15 menit, sekarang silahkan nikmatin hadiahmu. Dia dengan kalimat hadiah, seharusnya atlet itu sudah pada tahu. Karena itu sudah ditetapkan di awal pada saat memulai latihan. Oke, yang selanjutnya, yang keempat, ada visualisasi atau imagery. Nah, visualisasi atau imagery adalah membayangkan dengan slow motion, dan diri kita lah yang dibayangkan. Contoh, pada saat latihan renang, pelatih memberikan teknik renang. Di rumah, atlet diberikan PR untuk membayangkan apa yang sudah dipelajari atau dilatihkan hari ini. Tujuan dari imagery adalah untuk mengatur otak kita supaya memerintahkan otak agar melakukan hal yang sudah kita perintahkan. Tujuannya adalah supaya kita itu menjadi lebih cepat bisa. Kalian bisa buktikan sendiri kalau tidak percaya. Yang kelima adalah motivasi intimidasi. Intimidasi artinya ditekan atau ditakut-takuti. Contoh dari motivasi intimidasi adalah kalau kamu tidak pernah latihan, walaupun kamu pemainnya hebat, saya tidak akan pernah menurunkan kamu dalam pertandingan. Itu adalah ditekan atau ditakut-takuti ya guys. Nah,
kalau misalnya kita sudah memberikan motivasi, intimidasi, kita harus menjalankan motivasi tersebut. Tujuannya adalah supaya atlet kita itu takut. Itu adalah contoh komitmen kita kepada atlet. Kalau misalnya kita memberikan motivasi intimidasi, tetapi kita tidak pernah menjalankannya, atlet akan menganggap sepele kepada pelatih tentang intimidasi-intimidasi berikutnya. Yang keenam, ada motivasi self-talk, artinya berbicara sendiri. Contohnya, ketika atlet akan bertanding, dia melihat gawang, kemudian dia berbicara kepada dirinya sendiri. Gol, gol, gol. Bisa, bisa, bisa. Nah, itu akan memerintahkan otaknya dan akan menaikkan percaya diri pada diri atlet. Motivasi yang ketujuh adalah motivasi superstisi, percaya pada alat atau benda. Nah, ini adalah salah satu teknik motivasi yang digunakan pelatih kepada atletnya. Contohnya, pelatih memberikan minuman, sebenarnya itu adalah minuman biasa, tetapi atlet mengatakan bahwa ini minuman sudah dikasih jampi-jampi nih. Kalau kamu minum ini, kamu akan menjadi lebih bagus. Contoh yang lainnya adalah atlet diberikan gelang yang selalu dia pakai. Jika gelang tersebut tidak dibawa, dia merasa kekuatannya hilang. Yang dianggapnya mempunyai kekuatan magic, tetapi sebenarnya tidak ada. Oke, motivasi yang terakhir, yang ke-8 adalah motivasi ritual. Ritual artinya perilaku atau habit atau kebiasaan yang sering dilakukan atlet. Tujuannya biasanya adalah untuk mengurangi kecemasan. Atlet sering melakukan hal-hal yang dianggap oleh dirinya bisa membuat dirinya menjadi tenang. Contohnya, banyak atlet yang sebelum bertanding itu sering bolak-balik ke kamar mandi. Tujuannya adalah untuk buang air kecil atau cuci muka atau dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus dia lakukan sebelum bertanding untuk membuat dirinya nyaman atau tenang. Jika dia belum melakukan ritual tersebut, biasanya atlet akan menjadi cemas. Pikirannya akan terbayang-bayang, aku harus ke kamar mandi dulu, aku harus ke kamar mandi dulu. Dan contoh lainnya adalah ada atlet, dia sudah mencetak gol, kemudian teman-temannya bergerombol datang kumpul menjadi satu dan menimpuk dirinya paling bawah. Kalau misalnya kita melihatnya, itu pasti kita merasa, wah ini atlet pasti sakit banget nih karena dia ditimpuk oleh teman-temannya. Tapi apa yang terjadi ketika mereka selesai selebrasi, kalian bisa lihat sendiri, tidak ada satupun wajah atlet yang merasa sedih ataupun marah. Semuanya tersenyum dan kembali bersemangat dalam bertanding. Demikian video kali ini, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan video terbaru dari aku. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.